Mendukung penyampaian kebebasan pendapat, mendukung ekspresi dari masing-masing warga Kota Jambi untuk menyampaikan pendapatnya. Akhirnya terang benderang kasus Syarifah Fathia Alkaf dilaporkan karena kritik Pemkot Jambi, penjelasan lengkap Kabag Hukum Gempa Awal John Putra. Kabag Hukum Pemkot Jambi Gempa Awal John Putra akhirnya menjawab tuntas permasalahan pelaporan anak SMP ke polisi terkait kritikan ke Pemkot Jambi. Penjelasan ini membuat semuanya terang benderang mengapa sampai Syarifah Fathia Alkaf dilaporkan ke polisi hingga kemudian berakhir damai. Gempa juga menjawab tudingan soal Pemkot Jambi anti kritik. Tak lupa ia pula mengklarifikasi tentang statusnya sebagai jaksa yang juga menjabat sebagai Kabag Hukum. Berikut penjelasan lengkap Kabag Hukum Gempa Awal John Putra dalam wawancara khusus bersama Tribun Jambi. Kita langsung ngobrol aja dengan Mas Gempa. Bagaimana sih awal mula dari kasus ini? Iya, baik. Terima kasih Tribun Jambi. Dapat kami sampaikan bahwa peristiwa ini bermula di tanggal 1 Mei ya. Tanggal 1 Mei salah satu akun TikTok atas nama Fathia Alkaf itu memposting video mengenai Wali Kota Jambi menyengsarakan veteran. Ya. Nah, terkait dengan video tersebut kemudian kami selaku Pemkot Jambi melakukan klarifikasi. Nah, klarifikasi terhadap kebenaran apa yang disampaikan di video tersebut. Nah, kemudian di tanggal 3 Mei video klarifikasi kami kembali dijawab oleh akun TikTok atas nama Fathia Alkaf tersebut. Nah, penyampaian jawaban itu di menit 00 sampai 05 dia menyatakan bahwa itu surat klarifikasi dari Kerajaan Firaun Kota Jambi. Nah, kemudian di menit 0156 sampai dengan 0200 itu dia menyampaikan bahwa pemerintah Kota Jambi isinya iblis semua. Nah, tentu ini bukan dalam tataran kritik lagi. Nah, sementara kami Pemkot Jambi itu tidak anti kritik. Nah, tapi tetap kritik itu disampaikan tidak dalam bahasa yang memuat unsur saranya. Nah, terkait dengan inilah kami dari pemerintah Kota Jambi merasa itu bukan kritikan dan itu sudah ada unsur saranya. Kami berkonsultasi dan berkoordinasi untuk membuat laporan pengaduan ke Direktorat Kriminal Khusus Polda Jambi, dalam hal ini unit cybercrime, untuk melaporkan akun TikTok atas nama Fathia Alkaf. Nah, jadi ini perlu diperjelas nih bagi masyarakat bahwa kami tidak melaporkan anak atas nama Syarifah, tapi yang kami laporkan adalah akun TikTok atas nama Fathia Alkaf. Nah, kemudian terkait dengan itu di tanggal 11 Mei laporan pengaduan kami naik ke tahap penyelidikan. Nah, di situ penyelidik Polda Jambi kemudian dengan berbagai alat yang mereka miliki berhasil menemukan siapa pemilik akun TikTok tersebut. Dan ternyata pemilik akun TikTok tersebut adalah anak SMP kelas 3. Nah, itu di luar dugaan kami. Karena memang di video TikTok yang dibuat itu sama sekali kami tidak melihat ciri-ciri bahwa itu adalah anak-anak. Apalagi anak SMP ya. Dilihat dari cara berbicaranya, terus penampilannya. Kami sama sekali di luar dugaan kami bahwa dia adalah anak-anak. Nah, terkait dengan itu kemudian di hari Jumat di tanggal 2 Juni penyelidik Polda Jambi melakukan pemanggilan. Nah, kemudian ternyata penyelidik Polda Jambi menyiapkan penasihat hukum untuk mendampingi anak tersebut selaku terlapor. Nah, terkait dengan itu ternyata anak ini mempunyai anggapan bahwa seorang anak itu tidak mungkin dipidana. Nah, inilah fakta yang kami temukan dan akhirnya diluruskan oleh penasihat hukum yang ditunjuk bahwa di Indonesia itu ada sistem peradilan pidana anak yang mengatur terhadap anak yang berbuat pidana, tapi memang tidak sama dengan pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Sanksinya itu bisa berupa tindakan ya. Nah, setelah itu ternyata anak itu menyadari kekeliruannya, kemudian pada tanggal 4 Juni 2023 di hari Minggu
dia membuat klarifikasi minta maaf terhadap pernyataan tersebut, dan dia menyampaikan itu sebagai bentuk luapan emosinya dan cara dia untuk mencari perhatian dari pemerintah Kota Jambi. Nah, di tanggal 4 Juni hari Minggu itu dia mengunggah di akunnya permintaan maaf. Kemudian saya selaku Kabag Hukum melaporkan ini ke jajaran Pemkot Jambi. Nah, kemudian ditindaklanjuti bahwa karena anak itu sudah minta maaf, kami dari Pemkot Jambi sudah memaafkan dan proses ini kami minta agar dihentikan. Makanya di tanggal 5 Juni di hari Seninnya kami membuat laporan pencabutan laporan pengaduan yang telah kami sampaikan di tanggal 4 Mei kemarin, begitu. Bang, ini kan kemarin sempat viral nih. Iya. Sudah damai. Nah, pertanyaan itu seberapa penting sih langkah hukum yang Abang lakukan untuk kasus ini? Iya. Langkah hukum memang dari awal laporan pengaduan yang kami sampaikan, kami sama sekali siapapun nanti ketika penyidik Polda Jambi menemukan pelakunya, kami memang tidak ingin membawa ini ke ranah pengadilan ya. Kami ingin ini menjadi shock terapi pembelajaran bahwa boleh mengkritik tapi tentu dengan kaidah-kaidah yang diatur di hukum kita. Nah, dari awal kita komitmen apabila akun TikTok atas nama Fadia Alkaf ini mengunggah permintaan maaf, kami menganggap permasalahan ini selesai. Dan komitmen itu kami buktikan ketika dia minta maaf di tanggal 4 Juni di hari Minggu, kemudian di tanggal 5 Juni kami membuat pencabutan laporan pengaduan tersebut. Dan kemudian untuk proses administrasi penyelesaian perkara di hari Selasa, kami kembali memberikan keterangan, ditanyakan apa alasan pencabutan laporan ini. Disitulah kami sampaikan ada 3 pertimbangan kami untuk melakukan pencabutan laporan pengaduan ini. Yang pertama adalah bahwa di akun TikTok tersebut sudah mengunggah permintaan maafnya. Nah, kemudian bahwa ternyata pemilik akun TikTok tersebut adalah anak SMP. Nah, kemudian pertimbangan ketiga berdasarkan hati nurani dan rasa kemanusiaan kami. Itulah 3 poin yang menjadi alasan kami melakukan pencabutan laporan pengaduan tersebut. Nah, ini menarik benar. Seandainya nih Bang, Abang tahu Sarifah itu anak SMP, apakah akan tetap Abang lakukan laporan? Oh, jelas tidak. Ya, itu sudah kita sampaikan juga di beberapa media yang pernah mewawancari saya bahwa apabila di awal kami mengetahui bahwa pemilik akun TikTok atas nama Fadia Alkaf ini adalah Sarifah yang merupakan siswi SMP kelas 3, tentu kami tidak akan membuang energi untuk melakukan proses hukum tersebut. Kami hanya akan menganggap ini sebagai bentuk ya jiwa masih muda, mungkin emosinya belum terkendali. Kami akan pahami itu sebagai bentuk pengendalian emosi yang belum stabil. Kami tidak akan melakukan upaya hukum ini tentunya. Kalau ternyata Syarifah ini bukan anak di bawah umur, seperti apa tuh Mas? Untuk kelanjutannya. Iya, tetap. Misalnya Sarifah ini dewasa ya, tetap di awal kita komitmen. Meskipun dia dewasa, ketika dia mengunggah permintaan maaf, kami tetap menganggap persoalan ini selesai. Begitu. Karena Pemkot Jambi itu tidak ingin memenjarakan pelaku akun TikTok tersebut. Nah, tapi hanya ingin meminta agar akun TikTok tersebut mengunggah permintaan maaf, karena itu bukan bagian dari ranah kritik ya. Dapat kita lihat juga sebelum kita melakukan pelaporan, kita juga banyak ya akun-akun yang mengkritik kebijakan Pemkot Jambi, dan itu tidak kita laporkan karena itu masih dalam tataran kritik. Nah, kritik itu misalnya kinerja Pemkot Jambi belum maksimal atau kinerja Pemkot Jambi jelek atau buruk. Nah, itu masih dalam tataran kritik ya. Tapi ketika menyampaikan bahwa pemerintah Kota Jambi isinya iblis semua, nah itu kan mengandung sarah, memecah belah antar golongan PNS di Pemkot Jambi dengan golongan masyarakat. Nah, kira-kira kan begitu. Jadi yang PNS Kota Jambi iblis, golongan masyarakat itu lain. Nah, itu kan membuat perpecahan nantinya begitu. Jadi sementara ASN di Kota Jambi ada kurang lebih 8.000 orang yang juga punya keluarga dan anak istri begitu kan. Ya. Jadi kalau netizen banyak yang berkomentar ke pemerintah itu anti kritik. Apakah emang benar anti kritik atau seperti apa tuh Mas? Oh, tidak. Dan bagaimana Pemkot tuh menyikapi dengan seperti kejadian si anak tersebut yang sudah mengkritik Pemkot? Kedepannya kalau ada lagi kejadian seperti ini,
dari Pemkotnya tuh menerima nggak sih ada kritikan melalui medsos gitu dan jadi viral seperti ini? Iya, kalau kritikan kita sangat terbuka akan kritik, Mbak. Pak Wali Kota Jambi, Syarif Pasa itu memang punya akun juga ya, akun di Instagram gitu. Jadi kritikan-kritikan itu kadang masuk ke DM beliau, kemudian beliau meneruskan kepada kepala OPD yang terkait. Nah, misalnya pernah ada postingan bahwa kenapa perizinan ini sudah 2 hari belum ada respon. Nah, itu Pak Wali Kota langsung mengirimkan ke kepala OPD terkait agar dipercepat dan apa kendalanya. Ini kan salah satu bentuk pemerintah Kota Jambi merespon kritik. Nah, jadi tidak ada istilah bahwa pemerintah Kota Jambi anti kritik. Nah, perlu kita bedakan mana yang kritik, mana yang menghujat dengan muatan sara ya. Nah. Bang, ini kan asal kasus ini kan berawal dari PLTU yang dianggap merusak rumah warga. Tapi dimana kita ketahui dari semua warga yang terdampak kan semua sudah menerima ganti rugi dan kompensasi ya. Tinggal rumah keluarga Syarifah Vidya Alkaf ini kan yang belum. Nah, untuk saat ini bagaimana posisi pemerintah Kota Jambi? Apakah akan pro ke perusahaan atau justru ke keluarga Farida ini? Karena ini tinggal satu-satunya nih Bang. Yang lain kan sudah selesai ya. Nah, terkait dengan ini kita pemerintah Kota Jambi posisinya tentu memihak warga kita ya, membela kepentingan warga kita. Hal ini sudah kita buktikan dengan komitmen bahwa kita sudah merespon ini sejak lama. Bahkan sebelum kasus ini viral, terakhir itu dari dokumen yang saya dapatkan itu kita melakukan proses mediasi di bulan Februari sebanyak 3 kali. 3 kali di Februari 2022. 2022. Justru sebelum perkara ini viral. Dan terakhir informasi yang kita dapat di pertemuan 3 kali mediasi ini tidak ditemukan kesepakatan. Karena perusahaan itu kan meminta pihak yang merasa dirugikan itu membuat semacam rincian kerugian mereka. Nah, dalam hal ini pihak keluarga Nenek Hafsa membuat rincian dengan total kerugian material 825.400.000, kemudian kerugian non material 500 juta, sehingga total kerugian yang disampaikan ke perusahaan dan dicatat oleh perusahaan dari pihak Nenek Hafsa ini senilai 1.325.000.000. Nah, inilah yang tidak sanggup dipenuhi oleh perusahaan, sehingga pada saat sudah disusun draftnya, perusahaan itu memberikan opsi bahwa dia akan tetap bertanggung jawab sepanjang itu rasional. Nah, alasan perusahaan menolak item rincian 1,3 M itu adalah dianggap bahwa itu tidak rasional dan tidak berdasar. Di sana disampaikan adanya perbaikan rumah dari 2013 sampai 2021 apa 2022 itu senilai 500 juta rupiah. Kemudian ada biaya untuk menemui Presiden Jokowi tahun 2018 ke Bogor itu senilai 35 juta rupiah. Kemudian ada yang saya ingat ya, biaya membeli kebutuhan air sehari-hari dari tahun 2013 sampai 2021 itu 180 juta rupiah. Kemudian ada biaya untuk memprint, memfotokopi, membuat laporan untuk mencari keadilan sepanjang tahun itu 50 juta. Nah, inilah yang dianggap oleh perusahaan tidak rasional dan tidak berdasar, sehingga pada mediasi itu perusahaan itu menyiapkan draft surat perjanjian di mana pihak-pihaknya situ sudah disampaikan. Nenek Hafsa ini rupanya nenek buyutnya dari Syarifah ini. Nenek buyut. Nah, nenek buyutnya. Nah, di rumah itu ada tinggal 2 orang. Nah, nenek buyutnya kemudian neneknya. Nah, nenek ini atas nama Roliah ya, kalau tidak salah Roliah. Kemudian di surat perjanjian itu juga dicantumkan nama pihak Ibu Kusmiati yang merupakan ibu dari Syarifah ini. Nah, tapi karena proses mediasi tidak tercapai dan perusahaan menyatakan bahwa tidak sanggup, akhirnya di situ walk out. Nah, pihak keluarga di 2022. Nah, setelah walk out inilah pada akhirnya mereka menempuh perjuangan melalui jalur media sosial. Nah, terkait dengan ini mereka juga menyampaikan surat ke beberapa instansi pusat kita dan kita selalu membalas, kita selalu mengupdate. Nah, inilah salah satu bentuk respon kita bahwa
kita peduli terhadap mereka bukan setelah ini viral, tapi dari tahun 2022. Silakan teman-teman masyarakat juga bisa melihat jejak digitalnya ya, banyak jejak digitalnya juga disampaikan. Bahkan perkara ini juga pernah dilaporkan ke Polda Jambi, tapi karena tidak memenuhi cukup bukti, penyelidikannya tidak dapat ditindaklanjuti. Itu yang saya ketahui dari penelusuran kami. Baik. Nah, untuk atas kejadian ini sebenarnya apa sih, Mas, instruksi dari Bapak Wali Kota sebelum adanya kasus ini dan setelah sebelum melaporkan kasus ini dan setelah melaporkan? Iya. Kalau dari instruksi Pak Wali itu kita jajaran Pemkot Jambi memang dari awal menyampaikan pelaporan pengaduan ini nantinya ketika yang pemilik akun TikTok tersebut sudah minta maaf, proses ini tidak kita lanjutkan. Nah, itu kemudian setelah diketahui bahwa ternyata ini adalah anak SMP, ya dari pihak pemerintah Kota Jambi menyampaikan kita pada dasarnya siap memediasi, tapi tentunya dengan nominal yang tidak seperti yang diajukan di tahun 2022 di Februari kemarin. Dengan nominal seperti itu kita juga tidak bisa memaksa perusahaan ya, karena ini kan perusahaan tentu mereka punya mekanisme keuangan yang berbeda. Tentu mereka perlu bukti dukung dan lain sebagainya, dan mereka bisa memperkirakan apakah ini rasional atau tidak rasional begitu kan. Setelah kasus ini selesai damai untuk pelaporan dan setelah viral, apakah pemerintah akan melakukan mediasi ulang dengan antara Syarifah dan perusahaan yang bersangkutan? Iya, dapat kami sampaikan bahwa pada saat mediasi kemarin di Polda Jambi, kita menegaskan bahwa kita akan tetap membantu untuk memediasi. Tapi karena histori terakhir adalah pihak Nenek Afsa walk out, makanya sekarang ini kita tinggal menunggu kapan pihak keluarga Nenek Afsa siap untuk kita mediasi kembali. Nah, sementara dari pihak perusahaan itu sudah kita hubungi, mereka siap. Nah, tapi tentunya jadwal mediasi ini tentunya harus dihadiri kedua belah pihak kan, antara PT RPSL dan pihak dari keluarga Nenek Afsa. Kalau hanya perusahaan saja dan kami selaku mediator yang hadir kan percuma yang udah kita rencanakan begitu. Makanya sekarang kita tinggal menunggu kapan pihak Nenek Afsa menyampaikan punya waktu untuk kembali melakukan mediasi. Mediasi ini sendiri kita juga bukan bertiga dari Pemkot ya, kita juga menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat setempat, kemudian ada ketua RT, Babin Kamtipmas dan Babinsa dan lain-lainnya begitu. Nah, kita juga menawarkan ini, andai kata nanti terjadi mediasi, ini komitmen Pemkot Jambi, kita akan menawarkan mediasi ini kita tayangkan secara live. Nah, secara live, jadi nanti pihak ini kan sudah viral nasional ini, viral nasional. Kita memberikan kesempatan kepada masyarakat di luar kota Jambi ya, untuk menyaksikan bagaimana sih proses mediasi. Nah, silakan nanti masyarakatlah yang melihat bahwa apakah Pemkot Jambi ini sudah benar-benar serius melaksanakan mediasi, dan masyarakat juga bisa menilai apa penyebabnya mediasi ini gagal atau apa penyebabnya akhirnya mediasi ini bisa berhasil. Nah, itu yang akan kita tawarkan. Kita lakukan mediasi secara live dan terbuka ya, tapi tetap di ruangan tertutup begitu kan, di ruangan seperti inilah, di indoor kan, nggak mungkin kita mediasi di lapangan ya kan. Nah, begitu. Baik, Bang, ini kan kasus udah besar ya, udah nasional, kasus besar gitu. Bagaimana sampai Mahfud MD pun ikut berkomentar. Nah, dari Abang sendiri tanggapannya gimana? Atau Pemkot sendiri tanggapannya bagaimana sampai Mahfud MD ikut berkomentar atas adanya kasus viral ini? Terkait dengan cuitan Bapak Muhammad Mahfud MD ya di Twitter tersebut yang menyampaikan terima kasih atas informasinya, akan merespon. Di situ menyampaikan bahwa Bapak Mahfud MD ini akan menjernihkan persoalan. Nah, makanya sebenarnya itu sebelum cuitan Pak Mahfud itu seingat saya siang ya, siang hari. Nah, kami dari pagi itu kami sudah menyiapkan konsep pencabutan laporan pengaduan, karena memang permintaan maaf itu baru diunggah di hari Minggu.
Nah, makanya di hari Senin pagi kami siapkan administrasi dan dengan adanya cuitan Prof. Mahfud ini, nah itu secara langsung tidak punya pengaruh gitu ya. Tapi seperti mungkin masyarakat bisa update terakhir statement dari Pak Mahfud MD saat dimintai wartawan pada hari Selasa kemarin kan menyampaikan bahwa tidak semua yang viral itu kan benar. Justru Pak Mahfud menyampaikan di situ informasi yang diperolehnya bahwa siswi SMP tersebut bersalah dan sudah minta maaf begitu. Jadi memang kami dari Pemkot Jambi meyakini bahwa apa yang kami lakukan itu sudah sesuai menurut ketentuan peraturan perundang-undangan begitu. Bang, ini kan banyak pertanyaan di masyarakat ini. Iya. Sarifah ini kan posisinya masih kelas 3 SMP ya Bang? Iya. Dimana kita ketahui bahwa SMP itu di bawah naungan pemerintahan kota Iya, Jambi. iya. Jadi netizen ini banyak yang bertanya-tanya bagaimana nasib Sarifah khususnya di dunia pendidikan. Jangan-jangan pendidikannya malah dijegal. Nah, gitu. Ini Iya. langsung tanya langsung dari kabak hukumnya, Tribunar. Iya. Kita Pemkot Jambi tidak mungkin menyengsarakan warganya ya. Iya. Dan juga memang benar SMP Dikdas dan Dikmen setingkat SMP itu kewenangannya berada di Pemkot Jambi. Terkait dengan adik Sarifah kita ini ternyata dia kelas 3 SMP dan sudah lulus begitu. Nah, sudah lulus. Nah, selanjutnya tentu dia akan menempuh jenjang SMA, di mana SMA ini akan di bawah naungan provinsi. Nah, tapi saya yakin tidak akan ada lah hanya karena perkara viral ini kemudian ada intimidasi dari pihak sekolah atau mana. Saya bisa pastikan kalau dari pemerintah Kota Jambi tidak akan melakukan itu. Karena memang yang kita lihat pada saat proses mediasi ini, adik Sarifah ini memang kemampuannya di atas rata-rata seusia dia ya. Dalam public speakingnya sangat bagus. Makanya saya bilang di atas kemampuan rata-rata teman sebaya dia begitu. Kita tidak menyangka bahwa apa yang disampaikannya di video itu ternyata dia kelas 3 SMP begitu. Dan ini saya rasa perlu penyaluran ya, mungkin dia bisa diarahkan nanti ketika dia SMA bisa ikut debat, atau dia setelah SMA lulus kuliah mungkin bisa diarahkan ke fakultas-fakultas yang memang andalannya itu argumentasi begitu ya. Hanya perlu dibina sebenarnya. Kita sayang sama adik Sarifah ini, dan justru kita pingin supaya adik ini kita jaga ke depannya begitu, karena ini juga merupakan aset Pemkot Jambi. Tinggal di poles mungkin attitude-nya yang menyampaikan kata-kata yang muatan sara. Kalau untuk tingkat kecerdasan kita akui bahwa adik Sarifah ini cerdas begitu. Nah, Bang Gempa ini kan seorang jaksa. Iya. Jaksa sekarang menjadi kabak hukum pemerintahan Kota Jambi. Iya. Ini gimana ceritanya, Bang? Iya. Nah, ini di luar yang tadi nih, Bang. Iya. Ini sempat viral juga ya. Benar. Di beberapa media viral. Saya dianggap rangkap jabatan begitu kan. Nah, ini perlu saya jelaskan juga bahwa memang saya sebagai jaksa, sebelumnya saya menjabat sebagai Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Jambi. Kemudian pihak dari Pemkot Jambi mengajukan permohonan kepada Jaksa Agung untuk meminta saya agar dapat mengisi posisi jabatan kabak hukum. Karena kabak hukum pada saat itu kosong ya, hanya dijabat oleh PLT, kemudian disetujui. Nah, terkait dengan ini di tanggal setelah saya dilantik di tanggal 3 Februari, di tanggal 6 Februari keluar SK pemberhentian saya sebagai Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Jambi. Jadi tidak benar saya rangkap jabatan. Saya sudah melepaskan jabatan saya di Kasidatun Kejaksaan Negeri Jambi dan saya sekarang menjabat sebagai kabak hukum Pemkot Jambi. Nah, ini juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, kemudian ada peraturan pemerintah tentang manajemen pegawai negeri sipil, kemudian juga ada peraturan Menteri Reformasi dan Birokrasi, pendayagunaan aparatur negara, kemudian juga sesuai dengan peraturan kejaksaan tentang penugasan pegawai Kejaksaan Republik Indonesia di instansi pemerintah. Nah, ini juga dapat saya sampaikan bahwa penugasan ini bersifat sementara. Nah, saya diberikan penugasan sebagai kabak hukum ini sampai Februari 2026.
Nah, perlu saya sampaikan juga terkait penugasan ini bukan berarti gaji saya double ya. Nah, ketika saya dibayarkan oleh kejaksaan di Pemkot saya tidak dibayarkan. Nah, ini asumsi yang harus saya luruskan. Bukan berarti ketika saya di Pemkot Jambi kemudian saya dulu pernah jadi jaksa kemudian gaji saya double. Bukan seperti itu mekanismenya. Dan juga dapat saya sampaikan bahwa memang banyak ya, kita bisa lihat bukan hanya jaksa yang dikaryakan ya, diberikan tugas untuk menempati posisi di pemerintahan daerah. Ada juga dari auditor BPKP ya, Sekda Provinsi DKI itu kan bukan dari PNS DKI ya. Kemudian ada juga dari kepolisian juga ada yang menjadi dirjen ya kan, yang menjadi irjen di kementerian. Jadi ini bukan salah satu hal yang baru. Nah, itu saya ingin meluruskan fenomena di masyarakat bahwa disampaikan ini pertama kali dan aneh. Kenapa bisa rangkap jabatan? Nah, ini perlu saya luruskan, tidak ada rangkap jabatan. Kemudian di situ disampaikan bahwa eksekutif dan yudikatif. Nah, perlu saya sampaikan bahwa kejaksaan itu dari dulu itu bagian dari eksekutif, bukan yudikatif. Yudikatif itu termasuk adalah Mahkamah Agung begitu. Nah, ini yang perlu kita luruskan. Nah, selanjutnya dari balik lagi ke yang tadi nih Mas. Bagaimana sih Pemkot melihat atau menanggapi dengan kebebasan berpendapat? Bagaimana Pemkot menanggapinya? Di mediasi kemarin juga kami sampaikan ya, bahwa kami Pemkot mendukung penyampaian kebebasan pendapat, mendukung ekspresi dari masing-masing warga Kota Jambi untuk menyampaikan pendapatnya. Kritik silahkan, kami terbuka akan kritik, tapi tentunya kritiknya dengan bahasa santun ya, dengan bahasa yang tidak menjurus ke sara ya, dihindarilah bahasa-bahasa seperti itu. Kalau kritik bilang kinerja Pemkot Jambi belum maksimal atau jelek, nah itu kami terbuka dan itu bisa saya pastikan saya sebagai kabag hukum kita tidak akan memproses kritik-kritik. Nah, kita tidak akan memproses hukum kritik-kritik. Di akun TikTok yang dibuat oleh adik kita Sarifah ini, di akun Fadia Alkaf ini kan dari 2022 sepanjang itu kan selalu kami lihat ya, selalu kami lihat dan itu menjadi introspeksi kami gitu kan. Nah, tapi kami sudah maksimal sebagai Pemkot Jambi mengupayakan mediasi tersebut. Nah, begitu. Tapi hasil itu mediasi tersebut tentu kan harus ada kesepakatan ya, kesepakatan kedua belah pihak. Ketika kesepakatan itu tidak tercapai ya mediasi itu percuma begitu. Jadi hal-hal yang tidak diharapkan Pemkot itu bahasa-bahasa yang seperti yang sara, yang menebarkan rasa kebencian seperti yang itu kan. Iya. Menghujat mungkin boleh ya, silahkan menghujat tapi dengan bahasa yang tidak seperti iblis gitu kan. Siapa yang mau dianggap iblis gitu kan? Iblis diusir dari surga ya, itu karena sombong, berarti kan kami dianggap sombong ya kan, karena tidak mau bersujud kepada Nabi Adam ya kan. Nah, itu kan bahasa itu tidak tepat untuk diungkap untuk anak seperti adik kita Sarifah ini. Kalau untuk kritik lain silakan, kita terbuka dan saya menjamin itu. Jadi pemerintah Kota Jambi terbuka untuk kritik ya? Iya, itulah. Judul-judul yang ada di media itu kan karena kritik gitu kan, padahal itu bukan karena kritik. Dan yang terekspos di media itu kan kritik-kritik dia yang lalu-lalu gitu, tapi tidak terekspos dia menyampaikan bahwa pemerintah Kota Jambi isinya iblis semua kan. Tidak terekspos dia menyatakan surat balasan dari kerajaan Firaun Pemkot Jambi. Nah, seperti itu. Terakhir ini, mungkin bukan terakhir, dua dari terakhir. Boleh, iya. Bang Gempa kan sekarang sudah di kabag hukum, sebelumnya di kejaksaan. Nyaman di mana sih Bang? Atau mau balik lagi ke kejaksaan setelah ada kasus ini? Iya, bagi saya dimanapun saya ditugaskan oleh pimpinan, saya ingin memberikan pelayanan terbaik buat masyarakat ya, buat masyarakat. Dan komitmen itu sudah saya lakukan sejak dulu ya, ketika saya mulai masuk ke dunia kejaksaan itu saya tidak pernah meninggalkan akademis ya, lingkungan akademis.
saya selalu mengajar di mana saya ditempatkan. Nah, dan saya mengajar itu tidak dikasih gaji ya. Nah, itu perlu saya luruskan juga. Katanya rangkap 3 jabatan. Oh, jabatan di Kejaksaan, jabatan Pemkot Jambi, jabatan sebagai dosen praktisi. Nah, seolah-olah dengan 3 jabatan ini kok tidak masuk akal LHKPN saya senilai yang dipaparkan itu gitu kan. Berapa tuh? 170 ya. Kayak nggak mungkin. Kayak nggak mungkin begitu. Nah, padahal dari dulu sejak saya masuk Kejaksaan 2008, saya tidak pernah terlepas dari lingkungan akademis dari adik-adik mahasiswa. Saya senang bisa bermanfaat bagi adik-adik mahasiswa. Bahkan sampai saya sekarang di Jambi, saya masih konsen terhadap hal itu. Nah, gitu. Jadi jangan disangka karena saya 3 jabatan, terus duitnya harus banyak. Nah, itu kan persepsi yang harus keliru. Nah, jadi kan kalau seperti ini serba salah gitu kan. Kita bikin sesuai dengan laporan dicurigai begitu. Tapi ketika kita bikin tinggi dibandingkan dengan berapa sih gaji jaksa. Nah, seperti itu. Harusnya dengan adanya hal seperti ini kan juga dilihat kenapa hartanya segitu begitu kan, itu kan diungkit 2020 sampai 2022 kenapa tidak ada pertambahan begitu. Mereka tidak tahu pada saat ini kan saya sedang menempuh pendidikan S3, tentu membutuhkan biaya begitu kan. Saya tidak memperoleh beasiswa di S3 saya. Nah, penggiringan opini ini yang perlu saya luruskan bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan apa yang saya isi di LHKPN saya itu yang menjadi viral itu. Nah, jadi di kesempatan ini saya juga mengklarifikasi tentang rangkap jabatan itu tidak benar, bahwa itu sudah sesuai dengan undang-undang tentang satu orang memegang 2 kekuasaan eksekutif dan yudikatif, itu juga tidak benar karena selama saya menjadi kabag hukum ini saya tidak melaksanakan fungsi saya sebagai jaksa. Saya tidak menjadi penuntut umum lagi begitu. Nah, kemudian terkait dengan LHKPN saya dianggap janggal. Nah, janggal ini tentu ada tolak ukurnya ya. Tolak ukur janggal itu seperti apa? Kalau tolak ukur janggal itu stigma di masyarakat pejabat harus kaya, nah itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi ketika tolak ukurnya itu adalah gaji dan penghasilan yang sah, saya bisa mempertanggungjawabkan bahwa memang itulah harta yang memang bisa saya pertanggungjawabkan di LHKPN saya kepada laporan kepada KPK begitu. Baik. Terakhir Bang. Iya. Closing statement untuk Tribunner yang ada di rumah. Mungkin harapan iya. Atau juga bagaimana cara mengkritik pemerintah Kota Jambi. Iya. Iya. Kita dari pemerintah Kota Jambi menghimbau kepada masyarakat Kota Jambi, silahkan kalau memang ada kebijakan pemerintah Kota Jambi yang harus dikritik, silahkan dikritik, tapi tentu dalam bahasa yang tidak mengandung unsur-unsur sara ya, yang bisa menimbulkan rasa kebencian di tengah masyarakat, memecah golongan ASN Pemkot Jambi dengan golongan masyarakat. Nah, itu silahkan, kami terbuka akan kritik sepanjang itu memang masih masuk substansi kritik. Nah, ya, saya sebagai kabag hukum akan mengawal itu dan memastikan bahwa kritik yang disampaikan ke pemerintah Kota Jambi sepanjang itu masih memenuhi kaidah kritik itu tidak akan kita lakukan proses hukum begitu. Mudah-mudahan kasus adik kita Sarifah ini bisa membuat kita sebagai generasi muda itu menggunakan sarana medsos secara bijak ya, secara bijak. Karena ketika kita udah mengupload ini ke medsos, itu akan di-sharing oleh banyak orang dan itu masuk kepada unsur menyebarkan. Ketika apa yang kita sharing itu adalah hal yang baik, itu menyebarkan kebaikan. Tapi ketika yang kita sharing itu hal yang buruk, tentunya itu akan menimbulkan keburukan. Ya, silahkan bagi masyarakat yang ingin mengkritik, saya akan kawal kritiknya asal masih memenuhi kaidah ketentuan kritik. Begitu. Oke, menarik sekali, benar. Ternyata pemerintah Kota Jambi tidak anti kritik. Tidak anti kritik. Oke. Ya, benar, mungkin sampai di sini dulu perbincangan kita ya, perbincangan dengan kita. Mas Gempa. Iya. Tapi ketemu